Hello, good morning. Pita here, welcome to On the Roof. Mmm, Tadi pagi tuh kayak lagi journaling gitu kan, terus bolak-balik buku jurnalnya, muncullah di halaman tentang, apa ya, pas aku pergi ke akuarium. Aku suka sekali ke akuarium, udah besar kayak gini, terus baru ngeh kalau, oh ya aku udah 4 kali ke akuarium, menyenangkan sekali. Waktu itu aku memutuskan untuk duduk di satu sudut gitu, dan merhatiin ikan-ikannya. Ternyata enak banget ya jadi ikan ya gitu, kayak akhirnya aku punya cita-cita kalau aku misalnya bisa jadi animal gitu, aku milih jadi ikan pari. Karena dia cuman floating gitu, seru banget kan ngikutin arus gitu, floating, ngalir gitu. Terus, apa namanya, si dia kayaknya nggak punya sirip ya, badannya tuh pinggiran badannya dia cuman gini-gini doang, kayak seru banget kan, kayak, ih menarik gitu. Anyway, terus dari situ aku cuman duduk diam, I'm breathing kayak meditasi gitu di situ, menikmati menikmati, si ikan-ikan dan airnya yang tenang banget gitu. Terus aku kayak ngerasa si ikan-ikan itu kayak ngalir, dia bergerak bebas, terus juga ada satu atau 2 ekor yang melawan arus gitu dan nggak apa-apa loh sama sekitarnya gitu, kayak di ekosistem dalam air itu ya gitu, kayak ketika satu ekor, 2 ekor ini melawan arus, itu kayak teman-temannya nggak apa-apa gitu, teman-teman sesama ikan tuh nggak apa-apa banget gitu. Yang menarik adalah kenapa aku ngobrolin tentang ini, karena lebih ke kayak apa ya, kadang kadang ya atau sering bukan kadang tapi sering kali kita, apalagi kita di dalam society itu, mmm, kalau berbeda sedikit aja itu kayak bisa diomongin orang gitu. I've been there, I know I've been there gitu. Kayak dan itu awal banget aku struggle gitu. Kayak kenapa sih aku harus ikut orang gitu? Kenapa sih aku harus ikut arus umum gitu kan? Mainstream maksudnya. Kenapa aku harus ikut arus umum gitu? Tapi ya emang itu yang itu yang diinginkan sama society gitu kan. Dan butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa menerima bahwa emang aku berbeda gitu. Mmm, dulu banget orang tuh kayak, "Kok lu sukanya musik yang kayak gitu sih?" Gitu. Tapi emang itu yang aku sukain gitu. Dan kemudian sampai akhirnya ada momen di mana teman-temanku itu pengen nonton misalnya pengen nonton konser di luar Jakarta gitu ya. Mereka pasti akan kontak aku gitu untuk kayak, "Eh, lo nonton konser ini nggak? Gue cuma pengen nonton si ini doang," gitu. Terus aku bilang, "Oh ya gue pergi nih," aku bilang gitu, "dan gue selalu pergi ke sana," gitu. Gue pengen nonton A, B, C, D gitu. Terus beberapa temen gue kayak cuman, "Oh gue spesifik cuman pengen nonton ini dan ini aja," gitu. "Dan gue selalu kontak lo karena gue tahu lo pasti akan pergi," kata mereka gitu. So, di luar sana pun juga ada orang-orang atau teman-teman yang menyadari bahwa dengan dengan, perbedaan itu gitu ya, dengan perbedaan itu atau kesukaan kita yang unik itu, orang tuh juga aware gitu. Dan, mmm, kesininya tuh semakin kesini sini aku juga udah nggak terlalu pusingin banget tentang approval gitu kayak, "Oh karena society pengennya kayak gini aku akan melakukan yang itu," gitu. Mmm, Capek ya, capek banget gitu, kayak ngikutin arus umum tuh capek banget gitu. Terus, aku tiba-tiba terlintas ini, ada satu band Indonesia yang salah satu judul lagunya atau liriknya adalah "Pasar Bisa Diciptakan." Kudos kudos kudos. Aku inget banget itu gitu, kayak, iya bener banget gitu. Itu buat aku kayak mind blowing gitu kan. Nah, banyak temen-temen atau klien-klien yang datang ke aku juga mereka struggling untuk bisa berekspresi atau mengekspresikan diri menjadi diri sendiri gitu. Karena ya itu, orang kepengen gue bla 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 bla. Mmm, tapi di society pengennya gini gitu.
Terus dan itu mereka struggling banget gitu, pengen jadi diri sendiri dan di saat yang bersamaan, mereka juga ingin ikut arus utama gitu kan, dan itu kan cukup struggling ya gitu. Biasanya kita akan deep dive tuh di area situ gitu, dan kalau misalnya sesi sesi personal pasti aku akan deep dive gitu. Dan akhirnya mereka bener-bener kayak, bahkan aku pun gitu, setelah melihat, "Oh ternyata gue punya gap ya di area itu ya," gitu. Dan aku working on it gitu, I'm processing, terus juga setelah itu aku juga kalau misalnya sama klien-klienku juga aku menemani mereka untuk memproses itu gitu. Sampai akhirnya mereka menerima gitu. Dan satu hal yang menariknya adalah kayak, sometimes we are being busy untuk ikutin arus utama. Sampai kita lupa, kita tuh sebenarnya pengennya apa sih, gitu ya. So, mmm, aku punya apa namanya, punya tools dan aku belajar ini, nama toolsnya adalah Points of View. It's a card, kartu bergambar gitu, kayak gini. Ini aku pilihin ya karena kan kita akan ngomongin tentang ini. Lucu banget kan kartunya, this is one of my favorite. Terus di dalam kartu itu tuh suka ada bukunya gitu, buku cerita. Dan di setiap buku cerita itu, ada pertanyaan-pertanyaan refleksinya lah gitu. Ini aku bacain ya. Pertanyaan refleksinya adalah, apakah dunia melihat saya yang sebenarnya? Deep right? Ya, aku juga waktu dapat pertanyaan itu kayak, "Huh?" gitu. I'm choke. Nafasnya berhenti sedikit gitu. karena karena shock, nggak siap dengan pertanyaannya. Terus yang kedua, seberapa sering saya mengekspresikan diri saya yang sebenarnya? Seberapa sering tuh kita mengekspresikan diri? Terus yang ketiga, apa yang saya peroleh dengan menjadi otentik? Orang tuh kepengen jadi otentik, tapi ada tapinya ya. Tapi mereka juga kepengen ikut arus utama. Autentiknya di mana gitu. Jadi ya, pertanyaannya itu ya, apa yang saya peroleh dengan menjadi otentik dan apa yang akan hilang dari saya? Uff, yang terakhir, apakah memberontak dan melawan kehendak adalah bentuk authenticity? Memberontak ya. Mungkin rasanya kalau buat aku ya pertanyaan yang terakhir, mungkin rasanya bukan memberontak, mmm, justru itu adalah, keaslian diri kita, ya keaslian diri kita gitu, yang ingin kita ekspresikan. Namun, orang-orang di sekitar kita atau di luar sana belum siap melihat itu atau, ya melihat itu atau mendengar bahkan, yang akhirnya mereka mengasosiasikan tindakan itu menjadi sebuah, pemberontakan. Karena itu di luar arus utama, I've been there as well gitu dan orang orang, orang menganggap aku adalah pemberontak gitu. Nah, aku melihatnya bukan gitu sih, mungkin this person belum lihat the other side of me, ya kan? Being human is very kompleks dan kita bisa jadi apa aja gitu, menarik kan? So ya, pertanyaan refleksinya udah aku sampaikan dan, maybe I will see you in our personal session. Thank you, I love you.